Mertua idola ini mendapat tantangan untuk naik gunung dan loncat tebing oleh para penggemarnya. Mertua menerima tantangan tersebut dan ia berkata bahwa jika dirinya berteriak saat terjun, maka ia akan keramas sambil kayang. Awalnya mertua naik kereta gantung. Mertua merasa percaya diri, bahkan sesumbar bahwa gunung yang didaki tidak begitu tinggi. Namun, lama-kelamaan perjalanan terasa semakin jauh dan petualangan pun baru benar-benar dimulai dengan pendakian. Mertua mulai mendaki bersama kameramen, bercanda. Masa segini saja sudah takut, talinya benar-benar kuat kan ya? Semakin lama, mertua mulai merasa takut, apalagi harus menyeberangi tali yang sangat kecil. Tapi hebatnya, walaupun rasa takut menghampiri, ia tetap mau menyelesaikan tantangan dari netizen. Walau sudah menjadi seorang mertua, jiwanya masih seperti anak muda. Ia dengan semangat menyeberangi jembatan yang cukup panjang dan akhirnya sampai juga di akhir perjuangan. Baru duduk sebentar, sudah diajak mencoba loncat dari tebing. Tidak mau, lebih baik aku masak untuk menantuku saja, ujarnya. Namun diingatkan kembali bahwa ia sudah berjanji pada netizen. Tunggu saja, aku tidak akan berteriak, katanya. Saat akan mulai, cuaca sebenarnya cerah, tapi ia berdalih cuaca sedang buruk sehingga tidak bisa naik. Akhirnya, mertua mulai ditarik ke tengah lembah, talinya dilepaskan. Mertua pun merangkak, seluruh tubuhnya gemetaran. Aku tidak berteriak kan? Aku berhasil kan? Tanyanya. Tentu saja, jawab kameramen. Tentu saja ia akan keramas sambil kayang. Mertua ini benar-benar nekat, tanpa ditemani siapapun, beliau berani pergi sendiri ke distrik Gangnam, Korea, hanya demi merasakan dirias di salon yang biasa dipakai para idol K-pop. Salon itu memang langganan para bintang Korea untuk makeover jadi super cantik. Jujur saja, mertua datang dengan wajah polos tanpa make up apapun. Meski deg-degan, ia tetap percaya diri dan siap menjalani transformasi total dari rambut hingga kulit. Awalnya, ada sesi konsultasi dengan para ahli yang punya spesialisasi berbeda-beda. Ada yang fokus untuk base makeup, mata, alis, bahkan rambut, semua diperhatikan sampai detail. Mertua meminta gaya retro Chinese, tetapi tetap ingin ada sentuhan Korea. Para penata benar-benar teliti, misalnya membentuk alis jadi lurus dan melentikan bulu mata agar tampak natural, tidak berlebihan. Walaupun makeup artisnya sempat bilang gaya seperti itu kurang cocok, menurut kalian bagaimana? Cocok nggak? Begitu hasilnya jadi, benar-benar bikin pangling. Mertua berubah total, kayak Eoni Korea. Semua proses, termasuk potong rambut, styling, dan full makeup, menghabiskan biaya sekitar 5 juta rupiah. Menurut kalian, worth it nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya! Ibu mertua merasa sangat sedih karena anak dan menantunya akan pergi berlibur sehingga ia merasa kesepian. Anaknya pun berpesan agar sang ibu menjaga diri. Namun, situasi ini terasa familiar. Rupanya, ini hanya sandiwara. Ternyata ibu mertua malah sudah merencanakan pertemuan dengan sahabat lamanya yang sudah lama ingin mencoba masakan buatannya. Hari itu, sang ibu hanya sempat memasak menu sederhana. Namun sahabatnya tetap antusias dan ingin mencobanya. Mereka pun menikmati sarapan bersama. Setelah sarapan, keduanya menyusun rencana aktivitas selanjutnya. Mereka melanjutkan hari dengan berbelanja perhiasan, mencoba berbagai model, dan membeli yang mereka sukai. Setelah itu, mereka mengunjungi pameran seni, melihat-lihat karya seni dan berfoto, bahkan membeli karya yang mereka minati. Kemudian, mereka merencanakan makan malam di restoran dengan tema era dinasti Cina, lengkap dengan mengganti pakaian sesuai tema, berfoto, lalu menikmati hidangan mewah sambil menyaksikan pertunjukan musik dan tarian. Menjelang malam, mereka masih sempat mengejar waktu untuk menikmati matahari terbenam di pinggir kota, menghabiskan waktu bersama setelah lama tidak berjumpa. Seorang mertua idaman sedang pusing memikirkan anak dan menantunya yang sering bertengkar. Kali ini, situasinya makin rumit karena sang menantu sampai pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Sang mertua pun memikirkan berbagai cara agar menantunya mau kembali ke rumah. Langkah pertama, sang mertua berencana membelikan paket skincare lengkap untuk menantu perempuannya. Menurutnya, perempuan pasti senang jika diberi skincare. Ia pun membeli banyak sekali. Kalau satu set tidak cukup, ia akan memberikan 5 set sekaligus. Bukan hanya itu, mertua juga menambahkan hadiah berupa 1 set perhiasan emas untuk menantunya. Agar lebih efektif, ia juga menyiapkan ponsel lipat model terbaru yang tipis dan bisa dipakai untuk menonton drama. Ponsel ini merupakan ponsel impian sang menantu. Ia yakin menantunya tidak akan menolak jika diberi ponsel ini dan pasti mau pulang kembali. Terakhir, sang mertua juga membelikan boneka kesukaan menantu sebagai pelengkap semua hadiah yang sudah disiapkan. Ia pun berkata kepada menantunya, "Aku sudah belikan skincare dan ponsel lipat impianmu. Jangan marah lagi ya. Boleh bertengkar, tapi setelah itu baikan lagi. Nanti aku bantu menasihati suamimu." Sang menantu pun luluh dan menjawab, "Baik Bu, aku tidak marah lagi. Pulang kerja nanti aku akan jemput." Benar-benar menantu yang beruntung.
Mertua ingin mencoba mengikuti cara makan menantu dan anaknya, namun kejadian lucunya justru terjadi. Saat makan ayam bersama, si menantu malah sibuk bermain HP, membuat ayam yang sudah di depannya tak segera dimakan. Bukannya lama sekali, mertua pun mulai tak sabar menahan lapar. Begitu menantu mulai mengambil ayam, ia kembali lagi asyik dengan HP-nya. Akhirnya, mertua kehilangan kesabaran dan langsung makan ayam sendiri. Ketika akhirnya makan bersama, mertua sadar kalau menantunya makan sangat pelan dengan suapan kecil, mengunyah lama, sampai mertua jadi gregetan dan akhirnya menyuapi menantunya. Tapi tetap saja geraknya lambat. Mertua pun gagal mengikuti gaya makan pelan ini. Mertua lalu mencoba makan bareng anaknya. Tak disangka anaknya makan super cepat dan rakus. Ayam, mihun, nasi semua langsung dilahap tanpa banyak mengunyah. Mertua pun mencoba mengikuti, tapi karena kunyahnya cuma sebentar dan langsung telan, akhirnya malah tersedak. Tantangan makan bareng ini pun gagal total. Akhirnya mertua menyerah dan memutuskan makan dengan santai saja mulai sekarang. Jadi, kamu tim makan pelan atau makan cepat?